Shalom, saudara-saudara sekalian. Saudara, sekarang ini, khususnya di media sosial, kita seringkali membaca atau mendengar seseorang dipanggil bestie atau BFF, terutama tulisan di caption atau status media sosial. Saudara, apakah artinya bestie atau BFF ini? Best friend forever. Teman terbaik di sepanjang masa. Seorang yang sudah bersama-sama dengan kita di sepanjang masa kehidupan kita. Dan yang lebih penting saudara adalah karena sudah menjadi sahabat di kala susah. Seseorang yang tidak meninggalkan ketika kita bangkrut. Seseorang yang tidak meninggalkan kita ketika kita berada di dalam masalah. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah seorang yang tidak memiliki motivasi tersembunyi, saudara. Seorang yang tentunya tidak membicarakan kita di belakang, dan dia akan menjadi seseorang yang jujur berbicara di depan kita apa adanya. Kalau dia hanya seorang yang pas ketemu karena sering gowes bareng, atau seorang yang pas cocok untuk foto-foto, saudara, seorang yang mungkin memiliki banyak persamaan tetapi belum teruji oleh waktu, maka tentu saja itu bukan bestie atau BFF namanya, saudara. Saudara, ketika kita sedang di dalam kesulitan, ketika segala sesuatu terasa gagal di dalam kehidupan kita dan masalah yang bertubi-tubi datang. Nah, tentu salah satu hal yang sangat kita butuhkan adalah kehadiran seorang sahabat. Sahabat yang setidaknya menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika kita membaca 2 Samuel 15, kita melihat gambaran seorang pria yang hancur. Setelah kejadian rumah tangga yang terpecah karena perkosaan dan pembunuhan, maka sekarang kita melihat anak Daud melakukan pemberontakan. Seorang anak yang bukan hanya mau mengambil alih tahta, tetapi juga mau membunuhnya. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 1-6 diceritakan bagaimana Absalom berusaha untuk mengambil hati rakyat Israel, dan dia berusaha untuk mencari dukungan dari rakyat. Dan apa yang dilakukan oleh Absalom ini, saudara, berjalan dengan sempurna. Reputasi Daud sedikit demi sedikit turun, sampai akhirnya Absalom siap melakukan pemberontakan. Ayat yang ke-10, dalam pada itu Absalom telah mengirimkan utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Nah, saudara, bagaimana respons Daud ketika mendengar hal itu? Ayat ke-14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudara, Daud melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ia kembali kepada pengalaman tahun-tahun yang lalu ketika ia hidup sebagai pelarian ketika melarikan diri dari Raja Saul. Ia meninggalkan kota Yerusalem dengan hati yang hancur, saudara. Hancur karena harus meninggalkan kerajaannya. Hancur karena sebagai raja yang berkuasa kini berubah menjadi seorang pelarian yang tidak berdaya. Hatinya hancur karena dia harus melarikan diri, menyelamatkan nyawanya dari anaknya sendiri. Bisakah saudara membayangkan situasi itu? Seorang yang pernah berada di puncak kehidupan, kini berubah drastis menjadi seorang pelarian yang tidak tahu apa yang akan terjadi kelak di dalam kehidupannya. Dia kehilangan hampir segalanya, saudara. Dan sangat mengagumkan bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang yang bersama-sama dengan Daud di dalam melewati kekelaman dan krisis di dalam kehidupannya itu. Nama yang pertama kali muncul, saudara, adalah Itai, orang Gad, di dalam ayat ke-18 dan 19. Saudara, ini pertama kalinya nama ini muncul di dalam kisah kehidupan Daud. Ia adalah sahabat Daud, tetapi tidak pernah menjadi sorotan
sampai timbul krisis di dalam kehidupan Daud. Ia datang dan mengatakan akan ikut menyertai Daud di sepanjang perjalanannya. Ketika Daud menolak dan menyuruh dia kembali, Itai orang Gad itu menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Aku akan bersamamu sahabatku, dalam keadaan hidup atau mati, aku tetap di sini. Jika seluruh dunia memusuhimu, aku akan membelamu." Itulah yang Itai orang Gad itu katakan kepada Daud, saudara. Dan dia melakukannya. Dia bersama-sama dengan Daud dalam pelarian ke tempat yang tanpa pengharapan. Saudara, tidak banyak sahabat yang seperti ini di dalam kehidupan ini. Nama yang kedua yang muncul adalah Zadok dan Abiatar di ayat ke-24. Kedua orang ini, saudara, adalah orang Lewi yang menjadi wakil Allah yang melayani di dalam rumah Allah. Dan mereka datang sambil mengangkat tabut perjanjian. Mereka datang dan menatap Daud dan mengatakan bahwa mereka akan bersama-sama dengan Daud. Sama seperti selama ini mereka sudah bersama-sama dengan dia. Namun Daud, saudara, menyadari bahwa tabut itu bukanlah miliknya. Dan dengan rasa hormat yang dalam, ia memohon supaya Zadok dan Abiatar kembali ke Yerusalem dengan membawa kembali tabut itu. Karena mereka juga diperlukan untuk kembali. Dan dua orang sahabat ini, saudara, melakukan apa yang menjadi permintaan Daud. Mereka tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Zadok dan Abiatar, saudara, dua nama ini tidak banyak orang yang mengenal mereka. Namun selama ini mereka banyak terlibat di dalam kehidupan Daud. Orang yang ketiga, saudara, yang muncul di dalam kisah ini adalah Husai. Di ayat ke-37 dia disebut sahabat Daud. Hanya itu yang dikatakan tentang dia, saudara. Ketika dia datang, jubahnya terkoyak dan kepalanya dilumuri dengan tanah. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, saudara, untuk menyatakan kebangkrutan total. Bagi Husai, hal ini merupakan bentuk ungkapan belas kasihan, dan ketika dia datang, Daud langsung mengenalinya. Husai, saudara, sahabat dan orang kepercayaan Daud ini yang kemudian disuruh kembali untuk menjadi mata-mata di kemah Absalom. Dan dia diberi tugas untuk memikirkan cara merebut kembali tahta itu dari Absalom. Saudara, inilah orang-orang yang muncul ketika krisis datang dalam kehidupan Daud. Nama-nama mereka yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Namun mereka datang berkumpul di sekeliling Daud. Mereka memberi pelukan yang hangat, tanpa nasihat atau khotbah yang besar soal pengharapan, tanpa kutipan ayat. Mereka hanya hadir bersama-sama dengan Daud dan meyakinkan bahwa mereka akan mendampingi Daud melewati badai itu di dalam kehidupannya. Dan inilah, saudara, yang seharusnya disebut dengan bestie atau BFF itu. Mereka yang muncul bukan hanya ketika kita berada di puncak kehidupan, ketika kita sedang punya segala sesuatu, ketika kita sehat-sehat dan baik-baik saja, ketika kita sedang kaya, ketika kita sedang punya pengaruh dan jabatan. Bestie yang sesungguhnya adalah mereka yang bersama-sama dengan kita. Mereka yang melewati suka dan duka bersama. Mereka yang tidak meninggalkan kita ketika kita menghadapi masalah. Dan mereka meyakinkan bahwa kita tidak sendiri di dalam melewati krisis dalam hidup. Les dan Leslie Perros, saudara, di dalam bukunya yang berjudul Relationship, mereka memaparkan hasil survei tentang sifat yang paling dihargai orang di dalam sebuah persahabatan. Nah, hasil survei itu menyatakan, saudara, bahwa kesetiaan adalah hal yang paling dihargai dan penting di dalam persahabatan. Kalau kesetiaan itu tidak ada lagi, maka yang ada hanyalah pengkhianatan. Dan inilah yang dilakukan oleh Ahitofel di dalam ayat 31. Seorang teman yang kini mengkhianatinya dan kemudian berpindah menjadi
penasehat Absalom. Saudara, ada sahabat yang setia dan ada juga yang tidak setia. Di dalam kitab Amsal tertulis, sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu dan lebih karib dari seorang saudara. Saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus dikatakan sebagai sahabat sejati kita. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ia juga, saudara, menyebut kita adalah sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika kita tidak setia kepadanya, ia tetap setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan ia memanggil setiap kita untuk menjadi sahabatnya dan menjadikan dia sebagai sahabat kita. Apakah saudara memiliki sahabat? Sudahkah menjadi sahabat yang baik bagi orang lain? Dan sudahkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan sahabat di dalam kehidupanmu? Amin.